Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uca Nur Cahayati dengan NIM 1902000006. Saya dari Prodi Ekonomi Manajemen semester 4 untuk mata kuliah Akuntansi Menengah 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit materi dari akuntansi menengah 2 ini dengan tema atau materi yaitu tentang akuntansi, beberapa materi tentang utang jangka pendek, utang jangka panjang, ekuitas, likuiditas, dan laba per saham. Insya Allah bisa saya sampaikan semuanya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu hutang jangka pendek. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang mungkin belum tahu atau pernah mendengar tentang hutang jangka pendek. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hutang jangka pendek. Nah, hutang jangka pendek adalah suatu pinjaman dana atau yang disebut sebagai kewajiban yang harus dibayar dan bersifat sebagai dana darurat. Nah, selain itu, hutang ini juga memiliki jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun, karena ini hutang jangka pendek ya, teman-teman. Nah, pada ilmu akuntansi, utang jangka pendek biasa disebut sebagai labilitas lancar. Dalam dunia bisnis, tambahan dana dari utang lazim dilakukan oleh pemilik bisnis, baik perusahaan kecil, menengah, maupun besar. Nah, ciri-ciri dari hutang jangka pendek adalah suatu transaksi pinjaman utang jangka pendek bisa dikatakan memiliki ciri-ciri atau syarat beberapa. Yang pertama, adanya kewajiban suatu pinjaman yang harus segera dibayar, di mana transaksi tersebut memiliki perjanjian antara kedua belah pihak, antara pemberi utang dan peminjam hutang atau penerima pinjaman. Kemudian yang kedua, timbulnya nominal kewajiban utang jangka pendek yang harus dibayar, dan penting bagi semua pebisnis atau setiap pebisnis menyajikan perhitungan dana, kepemilikan atau rincian modal usaha. Nah, kemudian ada jenis utang jangka pendek. Yang pertama utang dagang dan utang wesel. Nah, secara spesifik utang dagang adalah suatu jenis pinjaman yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang singkat. Biasanya pinjaman ini timbul ketika pebisnis melakukan kredit atau sebuah pinjaman atau sebuah barang dan jasa yang dapat dijual kembali kepada konsumen. Berbeda dengan utang wesel, yang merupakan surat pembayaran yang dapat diuangkan dan menjadi sebuah jaminan atas pinjaman. Cara tersebut biasanya dilakukan oleh pemilik usaha secara tertulis atas pembelian barang atau jasa. Kedua, ada utang dividen. Seperti yang diketahui, bahwa dividen adalah suatu keuntungan secara khusus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada para investor pada saat dana tersebut sudah ditanamkan ke dalam perusahaan. Dan dividen juga tidak selalu dibayar dengan uang maupun aset, tetapi juga dalam bentuk saham. Nah, sifat dividen dikatakan sebagai utang karena perusahaan memiliki kewajiban dalam membayarkan sebagian keuntungan yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, utang dividen ini juga timbul dimulai pada saat pembagian dividen yang dapat dikatakan sebagai utang jangka pendek karena pembayaran tersebut tidak lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah seluruh nilai penjualan barang atau jasa yang didapatkan terlebih dahulu oleh pemilik usaha, namun belum memberikan produk atau jasa kepada pihak konsumen. Selain itu, pendapatan diterima di muka juga belum dikatakan
sebagai pendapatan dari pembeli karena termasuk utang jangka pendek. Nah, kemudian ada pengertian hutang jangka panjang. Yang selanjutnya adalah hutang jangka waktu panjang. Utang yang satu ini merupakan salah satu produk hutang yang pembayarannya atau pelunasannya diberikan tenggang waktu tertentu atau tenggang waktu cukup lama, atau biasa dibilang pelunasan dan pinjaman cukup lama. Waktu pelunasan yang diberikan juga lumayan lebih lama, bisa lebih dari 1 tahun. Untuk melunasi hutang jangka waktu panjang, umumnya sebuah perusahaan akan memberikan atau menggunakan aktiva lancar atau dengan memperhitungkan sebuah pendapatan yang di luar hitung jangka waktu pendek. Nah, ada jenis hutang jangka panjang, yaitu hutang hipotek. Yang pertama adalah hutang hipotek. Salah satu dari jenis hutang jangka waktu panjang ini adalah hutang yang dananya sesuai dengan perjanjian awal, dan sebagai jaminan hutang ini akan menggunakan jaminan dari harta tetap si pengaju hutang. Apabila dalam situasi selanjutnya si pengaju hutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penyitaan atau pengambilan barang yang telah menjadi barang perjanjian sebelumnya. Kemudian di materi ketiga ada ekuitas. Ekuitas atau equity adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan, mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Setelah itu, ekuitas pemegang saham dapat mewakili nilai buku suatu perusahaan. Ekuitas juga merupakan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Jadi rumusnya itu ekuitas sama dengan aset dikurang liabilitas. Nah, istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan. Nah, kemudian ada jenis-jenis ekuitas. Jadi yang pertama ada model disetor modal, yang kedua laba tidak dibagi atau retained earning, dan yang ketiga model penilaian kembali, yang keempat modal sumbangan, dan yang kelima modal lain-lain. Nah, tujuan daripada ekuitas sendiri menurut standar akuntansi keuangan pada tahun 2007, tujuan ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan fakta pendirian yang berlaku. Nah, pentingnya ekuitas dalam perusahaan karena nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai ini merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas per saham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa para investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek baik di masa yang akan datang. Kemudian ada pengertian sekuritas. Sekuritas adalah surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Sifatnya yang liquid, menjadi atau membuat sekuritas dapat ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Nah, sekuritas juga diartikan sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Nah, ada jenis-jenis sekuritas, yaitu surat berharga yang tergantung dari tenggang waktu, jatuh tempo, pembayarannya, atau ciri-ciri lain. Jenis sekuritas ini biasanya meliputi obligasi pemerintah dan obligasi sertifikat deposito dan sekuritas yang dijaminkan. Nah, sekuritas jenis ini merupakan kepemilikan oleh pemegang saham pada suatu entitas, misalnya di perusahaan yang diperoleh dalam bentuk saham dan mencakup saham
biasa dan saham preferen. Nah, bentuk sekuritas ini adalah sertifikat efek atas rujuk, kemudian sertifikat atas nama, dan yang terakhir efek tanpa warkat dan sertifikat global. Nah, kemudian terakhir ada laba per saham. Laba per saham ini merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode untuk setiap jumlah saham biasa yang beredar. Untuk menghitungnya cukup mudah, yakni laba bersih yang sudah dikurangi dividen bagi pemegang saham bisa dibagi rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar di periode tersebut. Dan untuk materi akuntansi menengah 2 ini saya cukup hanya bisa menjelaskan sampai di situ. Mungkin nanti bisa didiskusikan kembali ketika ada pertemuan. Jika ada atau bahkan banyak kurangnya dari penyampaian saya ini, nanti akan kita diskusikan dan kita perbaiki lagi ke depannya. Saya juga mohon maaf apabila dari penyampaian materi tersebut saya banyak sekali kekurangannya atau yang tidak dipahami oleh teman-teman. Saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.